ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Hadirin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah. Satu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tertulis di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, dalam kitab sunannya Imam Ibnu Majah, termasuk juga dalam musnadnya Imam Ahmad. Beliau sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini isinya ada 4 jenis orang. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ay abdun razaqahullahu malan wa ilma. Ada orang yang Allah anugerahkan kepada dirinya ilmu dan juga harta. Fayattaqi fihi rabbah. Dia bertakwa kepada Allah dengan apa yang dia dianugerahkan. Wa yasilu bihi rahimah. Dia sambung tali silaturahminya. Wa ya'lamu lillahi haqqo. Dan dia mengetahui mana hak Allah yang harus ditunaikan, mana juga hak manusia yang harus dijaga. Kata Nabi, fahuwa bi'a'la al-manazil. Jenis kelompok ini adalah kelompok orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa abdin, dan ada kelompok kedua. Razaqahullahu ilman dan ilmu, tapi dengan hikmahnya Allah tidak menganugerahkan harta. Tidak berlebih harta yang dianugerahkan kepadanya. Wa huwa biniyatihi. Tapi orang ini di dalam hatinya dia berkata, lau anna limalan, seandainya saya punya harta, la amiltu bi amali fulan. Saya akan ngerjain apa yang dikerjain sama si orang pertama tadi, yang bertakwa, silaturahmi, bersedekah, berbagi, menjaga hak orang. Kata yang kedua, seandainya saya punya harta, saya akan kerjakan pekerjaan seperti pekerjaan orang kelompok pertama. Lalu Nabi SAW mengatakan, fahuwa biniyatihi, orang ini dengan niatnya, wahuma fil ajri sawa. Keduanya punya pahala yang sama. Kelompok pertama, kelompok kedua punya pahala yang sama. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, bedanya kelompok pertama punya keunggulan bahwa pahalanya digandakan oleh Allah. Tapi kelompok kedua dengan niatnya saja dia mendapatkan pahala daripada kelompok pertama walaupun tidak ada keutamaan ganda pahalanya. Kemudian Nabi SAW meneruskan, wa abdin, ada kelompok ketiga. Razaqahullahu malan walam yarzukhu ilman. Orang yang dianugerahkan harta tanpa anugerah ilmu. Fayuhbitu bihi amalah. Dia punya harta tapi tidak punya ilmu, lalu kemudian dia sengsarakan dirinya. Dalam arti dia bermaksiat kepada Allah dengan harta tersebut. Dia berhambur-hambur, dia bermaksiat.
Kemudian kata Nabi, fahuwa bi akhbasil manazil. Ini orang adalah kelompok yang buruk sekali. Wa abdin, kemudian orang yang keempat, jenis kelompok yang keempat kata Nabi, abdin lam yarzukhu ilman walau lam yarzukhu malan. Tidak ada anugerah harta bagi dirinya, tak juga dianugerahkan ilmu, miskin, bodoh. Wa huwa yaqul, tapi kemudian di dalam hatinya dia mengatakan, lau anna li malan la fa'altu bi'amali fulan. Kalau seandainya saya punya harta, pengen juga kayak kelompok ketiga. Pamer-pamer mobil mewah, main perempuan, judi, hambur-hambur dan sebagainya. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kelompok keempat ini, wa huwa biniyatihi fil wizri huma sawa. Orang yang keempat dengan niatnya seperti ini, dia punya dosa yang sama seperti kelompok yang ketiga. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini sebagaimana diceritakan oleh salah seorang sahabat Abu Kabsyah Al-Anmari perawinya, memberikan kita informasi sekaligus peringatan betapa kuatnya peran niat di dalam hati kita, bahwa banyak kesempatan ibadah yang mungkin kita tidak bisa kerjakan karena satu dua hal lain. Kalau bersedekah, kita tidak mampu bersedekah karena harta cukup secukup kebutuhan. Kalau orang punya kekuatan bisa berangkat ke medan perang, kita tidak punya itu. Tapi dengan niat yang tulus ingin beribadah, Allah catat itu sebagai pahala. Dan pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan. Sungguh sangat besar rahmat Allah dan sungguh sangat besar dampak niat yang kita kira perkara remeh, tapi justru malah mendatangkan pahala yang besar. Bahkan kalau kita mengaji kitab Riyadhus Shalihin, di bab awal ada bab niat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa inna bil madinati aqwaman. Di Madinah itu ada satu kaum, dan ketika itu Nabi bercerita ketika beliau dalam perjalanan perang. Masirna masiran wala qata'na wadiyan illa wa huwa ma'ana fil ajri. Kita ini sepanjang jalan kita belah ini lembah, kita arungi sungai, kita potong jalan dan sebagainya. Mereka itu di Madinah selalu bersama kita dalam pahala. Yang kemudian dimaksud oleh Nabi, mereka itu punya niat yang sama, ingin pergi jihad juga bareng kita. Tapi karena uzur yang mereka miliki, Allah mentakdirkan mereka dalam keadaan sakit dan sebagainya, tapi Allah mencatat mereka sebagai orang yang jihad sama seperti kita. Maka tinggi nilai pahala niat di sisi Allah. Tapi sebaliknya, ketika hati ini kita tidak kontrol, lalu kemudian punya keinginan sebagaimana keinginannya orang-orang yang berdosa dengan hartanya, orang-orang yang berdosa dengan dunianya, orang-orang yang bermaksiat dengan bangganya, dan kita merasa punya keinginan sama seperti itu, kata Nabi, huma fil wizri sawa, dosanya sama. Betapa amat sangat merugi orang tersebut. Sudahnya tidak ngerasain enaknya, tapi malah dapat dosanya sebab tidak bisa mengontrol hatinya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bersihkan hati kita dari seluruh hal-hal yang bisa mengotorinya. Yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan amal hambanya. Dan ketika ada ibadah yang kita tidak bisa mengerjakan, tapi punya hati sangat ingin melakukan, ingat bahwa Allah mencatat amal tersebut. Bahwa dalam harian pun begitu. Dalam hadis Nabi dikatakan kalau ada orang yang ata firasyahu, dia datangi kasurnya, wa huwa yanwi yaqumul lail. Dia datang kasur maksudnya ingin tidur, tapi hatinya niat
yaqumul lail, hatinya niat pengen bangun malam. Maka kata Nabi, orang itu tercatat sebagai orang yang bangun malam. Wa in galabahu al-ainu, wa in galabathul ain. Walaupun dia terkalahkan oleh ngantuknya, tidur nggak jadi bangun malam, tapi dia dicatat sebagai orang yang bangun malam. Maka benar kata apa yang dikatakan oleh banyak ulama-ulama hikmah, setiap membuka kitab-kitab hikmahnya, aksiru minan nawaya sadiqah. Orang muslim salah satu amal yang harus diperbanyak adalah memperbanyak niat kebaikan. Dalam setiap keadaan apapun. Melihat ada orang berbagi, niat dalam hati, saya pengen bisa berbagi sebagaimana orang tersebut. Melihat ada orang berangkat umroh, saya pengen kalau punya duit bisa berangkat umroh kayak fulan. Setiap ada orang yang mengajar, sekatakan pengen kalau punya kesempatan belajar, lalu ilmunya diajarkan kepada orang. Ini jalan kebaikan yang murah dan mudah. Maka manfaatkan niat-niat baik kita untuk tidak menghilangkan kesempatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه